Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi bersama Ibu dalam pelajaran bahasa Inggris. Anak-anakku sekalian, kita akan belajar bahasa Inggris chapter 2 yang berjudul Get Me the Bag Please dan Degrees of Comparison. Get me the bag please adalah bagaimana caranya kita meminta dan memberikan sesuatu kepada seseorang dengan cara sopan. Sementara degrees of comparison kita akan belajar tentang perbandingan suatu benda. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita akan belajar tentang adjektif, kata sifat. Penggunaan kata sifat itu dalam perbandingan ada dua caranya ya. Yang pertama itu dengan cara apabila terdiri dari satu suku kata sifatnya. Yang kedua kata sifatnya terdiri dari dua suku kata. Ya, yang namanya perbandingan itu tentunya ada lebih dan ada paling ya. Nah, kalau kita ingin menyatakan lebih, maka disebut dalam bahasa Inggris adalah komparatif. Sementara kalau kita ingin menyatakan paling, bahasa Inggris disebut dengan superlatif. Lihat bukunya ya sayang ya. Nah, coba dilihat bukunya ya. Nah, chapter 2 ya. Di buku kalian ada banyak sekali beberapa contoh-contohnya ya. Nah, di sini sedikit Ibu berikan contohnya apabila hanya terdiri dari satu suku kata ya. Misalnya ya, kalau kata itu adalah short ya, contohnya short, pendek, dan bila kita ingin menyatakan lebih atau komparatif, maka short itu ada akhirannya er, maka menjadi shorter, lebih pendek. Dan kalau kita ingin menyatakan paling pendek, maka ditambahkan dengan ist atau shortest ya. IST, short pendek, shorter lebih pendek, shortest paling pendek ya. Yang kedua adalah apabila mempunyai dua suku kata atau lebih ya. Nah, tadi sudah kita contohkan ya, satu suku kata ada penambahan er dan est, sementara untuk dua suku kata ada penambahan more dan most ya. Apabila menyatakan lebih, maka ada penambahan more ya di depan suku kata itu ya. Sementara kalau kita ingin menyatakan paling atau superlatif, ada kata-kata most ya di situ ya yang digunakan ya, sebagai penambahan suku katanya di depan suku kata maksud Ibu ya. Seperti misalnya contohnya beautiful, cantik. Nah, beautiful, cantik. Kalau kita ingin menyatakan lebih cantik, maka di situ ditambahkan more beautiful than. More beautiful than, lebih cantik dari. Ya. Nah, kita menyatakan paling, the most beautiful. The most beautiful, paling cantik. Itu untuk dua suku kata atau lebih ya. Contoh yang lain adalah dengan satu suku kata. Di sini Ibu akan berikan beberapa contoh ya, juga dengan beberapa suku kata ya. Pertama misalnya Dino's bag is big. Dino's bag is big. Kalau kita melihat dari kata dasarnya big ya, besar ya. Tas Dino besar. Nah, Hasan's bag is bigger than Dino's. Hasan's bag is bigger than Dino's. Tas Hasan lebih besar dari Dino ya. Kamu lihat ya contoh nomor 2. Nomor 3-nya, Amri's bag is biggest than others. Amri's bag is biggest than others. Tas Amri paling besar dari semuanya. Itu apabila kita buat atau kita tuliskan kata dasarnya big. Sementara kalau kita ingin menuliskan kata dasarnya small, ya suku katanya itu small, kita lihat dari bawah sayang ya. Amri's bag is small. Amri's bag is small. Tas Amri kecil. Lalu yang kedua, Hasan's bag is smaller than Amri's.
Hasan bag is smaller than Amri's. Ya, tas Hasan lebih kecil dari Amri. Nah, kalau lebih kecil lagi berarti paling kecil ya. Dino's bag is smallest. Dino's bag is smallest ya. Tas Dino paling kecil. Ini adalah contoh untuk kata sifat yang terdiri dari satu suku kata ya. Contoh lain dari penggunaan satu suku kata ialah misal Ali is tall, Ali tinggi. Ahmad is taller than Ali, Ahmad lebih tinggi dari Ali. Sementara Mahmud is tallest than others, Mahmud paling tinggi dari yang lain. Ini ada katanya tall ya, tall itu tinggi. Tall, taller, tallest ya. Contoh lain dari suku kata yang lebih dari satu ya. Misalnya di sini Ibu lihat, Ibu berikan contohnya ya. Beautiful ya. Jenny is beautiful. Jenny cantik. Marsanda is more beautiful than Jenny. Marsanda lebih cantik dari Jenny. Yang ketiga yang dinyatakan dengan paling, Holidah is the most beautiful than others. Halidah atau Holidah paling cantik dari yang lain. Ya, itu adalah contoh yang lebih dari satu suku kata. Contoh lainnya adalah kita lihat di sini ya. Mr. Ahmad is handsome. Handsome. Mr. Ahmad is handsome. Pak Ahmad ganteng. Mr. Tino is more handsome. Mr. Tino is Pak Tino lebih ganteng. Mr. Tino is more handsome. Pak Tino lebih ganteng. Mr. Hendra is the most handsome than others. Pak Hendra paling ganteng dari yang lain. Itu adalah contoh-contoh ya, contoh-contoh adjektif yang lebih dari satu suku kata. Handsome, beautiful ya. Tapi anak-anakku sekalian ada beberapa kata seperti clever. Clever itu bukannya most clever atau more clever. Clever tetap more cleverer, cleverest. Clever pintar ya. Lebih pintar cleverer. Paling pintar cleverest ya. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang Ibu akan menerangkan useful expression, kalimat meminta dan memberikan sesuatu kepada seseorang dengan sopan. Bagaimana sih Bu caranya? Nah, perhatikan ya. Caranya ada dua cara, yaitu dengan satu, get me the ruler please. Get me the ruler please ya. Ini digunakan untuk acara tidak resmi atau informal atau santai ya. Maka kita misalnya kamu dengan teman yang lain ya, sama-sama teman, terus ingin meminta sesuatu, maka kamu memberikan atau kamu mengungkapkan get me the ruler please. Nah, lalu jawabannya apa? Which one do you want? Which one do you want? Yang mana yang kamu inginkan? Ya, tolong ambilin penggaris dong, gitu misalnya. Which one do you want? Yang mana yang kamu inginkan? Lalu kamu jawab, the shortest one please. The shortest one please ya. Itu yang satu yang paling kecil. Nah, yang paling kecil, lihat yang paling kecil mana? Oh, itu ya. Lalu dia menjawab there you are. Ya, there you are. Ini ya. Nah, lalu kamu jawab lagi thank you. Nah, sementara yang kedua adalah dengan menggunakan do you mind? Do you mind getting me the mango? Do you mind getting me the mango? Ini digunakan biasa untuk secara formal, resmi. Misalnya kamu minta tolong kepada orang yang lebih tua, kamu ingin minta tolong kepada adik kamu, boleh aja secara resmi ya, sopan namanya ya. Lalu jawabannya no I don't. Which one do you want? No I don't. Enggak sama sekali kok. Nah, do you mind getting me the mango? Bolehkah kamu atau bisakah kamu mengambilkan aku mangga? Nah, no I don't ya. Atau keberatankah kamu mengambilkan aku mangga? No I don't. Aku tidak keberatan. Which one do you want?
Yang mana yang kamu ingin? Nah, kamu jawab, the biggest one please. Yang paling besar. Nah, here you are. Ini dia. Maka kamu akan jawabnya, thank you. Ya, anak-anakku sekalian, banyak sekali contoh-contoh yang ada di buku kalian. Minggu depan kita akan bahas tentang reading dan writing-nya ya. Nah, di situ ada nanti tentang pulau-pulau atau tentang sungai atau yang lainnya. Kita akan bahas itu minggu depan. Nah, sekaligus latihannya juga minggu depan ya, Nak ya. Baik anak-anakku sekalian. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita lihat halaman 46 latihan soal. Di sana tertulis, fill in the blanks in the following dialogue with the words in the box ya. Lengkapilah dialog ini yang masih kosong ya dengan kata-kata yang ada di dalam kotak. Kata-katanya apa? Perhatikan. Nah ya, nih kata-katanya ada try, ada so, ada come, ada biggest, cheapest, and youngest ya. Sekarang kita lihat dialognya ya. Nah, dialognya antara seller dan buyer ya, penjual dan pembeli. Nah, pertama kali adalah seller mengatakan, "Can I help you?" Ada yang bisa saya bantu? Nah, lalu pembeli mengatakan, "Ya, I need black shoes for my daughter." Saya butuh sepatu hitam untuk anak saya. Lalu seller mengatakan, "Sure, we have the titik-titik shoes here. Here they are. Please titik-titik here." Nah, titik-titik di sini kita isi dengan cheapest dan come ya. Sure, tentu kita mempunyai ya sepatu-sepatu yang paling murah ya. Here they are. Nah, ini dia, lihat ya. Please come here. Nah, silahkan masuk ya, silahkan datang ya. Lalu buyer mengatakan lagi, are these the biggest shoes here? Apakah ada sepatu yang paling besar di sini? Nah, no ya. Tidak ya. We have many bigger sizes ya. Kita mempunyai banyak yang lebih besar di sini. Oke, nah mari ya buyer mengatakan oke, titik-titik me the biggest size please ya. So ya, titik-titiknya kita isi dengan so ya. Tunjukkan kepada saya yang paling besar, ukuran yang paling besar, biggest size ya. Lalu seller mengatakan, sure, here we go. Tentu, yuk lihat sini gitu ya. Nah, biasa kan ada toko sepatu banyak karena banyak sepatu. Here we go. Nah, lihat-lihat sini-sini gitu kan ya. Lalu buyer mengatakan, wow, those are too big ya. Itu semua terlalu besar, too big. Tuh terlalu besar, I think ya. Saya pikir itu terlalu besar. Lalu seller mengatakan atau bertanya, well, okay. How old is your daughter? Ya, berapa sih umur anak perempuan Anda? Nah, ya berapa sih umur anak perempuan Anda? Lalu buyer mengatakan, she is my youngest daughter. She is 11 years old. Dia adalah anak perempuan saya yang paling kecil, ya. She is 11 years old. Dia berumur 11 tahun, ya. Lalu, oke, kata seller. Oke, ya, nggak apa-apa ya. Sekarang, ya, titik-titik size 35. If still too big, you can change them tomorrow, ya. Oke, nah cobalah ini yang ukuran 35. Jika ternyata masih terlalu besar, you can change them tomorrow, ya. Kamu bisa mengganti ya atau menukarnya besok ya. Lalu buyer mengatakan, thank you very much ya. Terima kasih.
Baik anak-anakku sekalian, sekian penjelasan singkat tentang perbandingan suatu benda dalam bahasa Inggris ya. Ibu berharap kalian lebih banyak lagi membaca, lebih banyak lagi mengerjakan latihan-latihannya ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.